Jadi, apakah benar untuk naikin dan nurunin ketinggian senar gitar, kita harus muterin truss rod, harus setting truss rod? Salah, bukan gitu caranya. Jadi kalau pengen tahu caranya, nonton video ini ya. Oke? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Seperti di awal video tadi, di video kali ini saya akan berbagi informasi, meluruskan sih tentang kesalahpahaman di dunia gitar ya. Ini fatal banget sih kesalahpahaman. Jadi ada orang yang punya, dan banyak ya, ada punya opini bahwa untuk naikin dan turunin senar gitar itu ketinggiannya ya, kayak gitar gini nih, caranya harus puterin truss rod dari sini nih. Ini kan gitar tuh ada besinya ya, ada besinya di sini ditanam di dalam ini, dan kita bisa settingnya dari sini nih. Pada umumnya dari sini, ada yang dari sini juga ada. Jadi katanya kalau kita mau merasa senar kita ketinggian nih, atau terlalu rendah, caranya kita harus muterin truss rod. Nah itu salah banget gitu. Jadi sebuah pendapat atau sebuah teori yang sesat dan menyesatkan. Kenapa sih dibilang sesat? Karena fungsinya truss rod itu bukan untuk naikin atau turunin senar gitu. Jauh banget lah gitu. Nah, jadi teman-teman, fungsinya truss rod di gitar itu, dia tuh untuk melawan tarikan yang ditimbulkan oleh senar. Jadi kalau nggak ada truss rod nih, kalau kita kencengin senar gitar, nanti si gitarnya, si neck gitarnya bakal ketarik sama senar gitu. Kan ini senar di atas taruh ya. Jadi kalau misalnya nggak ada truss rod, nanti dia bakal ketarik. Begitu kita kencengin, terus bakal tarik gitu. Ini bakal banyak kejadian di gitar-gitar nilon ya. Tapi karena gitar nilon tarikan senarnya nggak begitu besar ya, ininya kekuatannya, jadi nggak pakai truss rod juga masih aman gitu. Cuma kalau di gitar-gitar elektrik dan gitar akustik atau yang string ya, yang kawat gitu, ini kan tarikan senarnya banyak, gede gitu ya, karena senar gitarnya kenceng gitu, keras. Nah, jadi untuk ngelawan tenaga tarikan senar itu, nah si kayu itu ditanam besi, dia untuk supaya si senarnya lurus gitu. Begitulah. Nah, karena misalnya tadi kita kan bayangin ya, yang bentar-bentar. Nah, kita bayangin kan ini senar di atas, ini neck-nya gitu ya. Ini kan kalau ditarik, senar bakal gitu terus kan. Nah, ini senarnya berarti bakal tinggi. Kalau kita kencengin truss rod, dia kan ketarik lagi gini. Nah, si senar bakal turun. Nah, itu yang disangka kesalahpahamannya di situ gitu. Jadi kalau mau naikin senar, kendorin aja truss rodnya gitu. Jadi kan gitu, padahal itu salah gitu. Memang ketika kita setting truss rod ya, ngencengin atau ngendorin truss rod gitu ya, itu berdampak pada senar turun atau enggak gitu. Tapi untuk untuk turun dan tinggiin senar bukan dari situ gitu. Kalau kita sekarang mau ninggiin senar di truss rodnya, di neck gitarnya diangkat gitu, kayak gitu, itu nggak akan enak mainnya. Atau kita mau kencengin, kita turunin truss rodnya, itu juga nggak akan enak. Nanti bakal ada yang buzzing gitu. Jadi sebenarnya fungsi truss rod itu apa sih? Nah, jadi fungsi truss rod itu kayak tadi yang saya omongin ya, dia untuk melawan tarikan senar. Jadi kalau kita udah kencengin, udah pasang senar nih, udah setting segala,
Nah ternyata pas kita ukur gini ya, pas kita ukur dilihat, oh ternyata senarnya nggak lurus, neck ini nggak lurus gitu, neck ini dia agak bowing ya, jadi agak kayak busur gitu, atau senarnya atau necknya gini gitu. Nah kita lurusin necknya pakai setting truss rod gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini udah setting enak ya, misalnya gitu, pakai senar 09 gitu ya, terus saya mau ganti ya pakai 010 gitu, atau misalnya pakai merek yang berbeda tapi 09, itu biasanya ada perubahan dari ketarikannya karena tenaga tarikan tiap senar tuh beda-beda ya, tiap merek beda, tiap ukuran juga beda gitu. Jadi misalnya kita pakai D'Addario 09 pindah ke D'Addario 010 itu pasti beda lah. Atau kita misalnya pakai D'Addario 09 pindah ke Ernie Ball 09 pasti juga beda karena ada perbedaan. Atau misalnya kita turun misalnya dari 010 pakai pindah ke 09 pasti juga berubah. Nah, fungsinya setting truss rod itu di situ gitu. Oke, atau misalnya kita di senar yang sama kita misalnya main beda tuning gitu ya. Misalnya kita tuningnya E, standar E gitu ya. Kita misalnya mau turun ke standar kita misalnya mau turun ke D gitu ya, ke D, atau misalnya kita mau turun setengah gitu ya ke E-moll gitu kan. Nah itu harus kita lihat lagi necknya ini berubah nggak. Kalau misalnya berubah, nah kita main setting truss rod. Nah itulah fungsinya truss rod gitu. Jadi bukan untuk naikin dan turunin senar. Itu ngaco banget ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ada di forum atau di mana ada yang bilang gimana sih caranya naikin senar atau turunin senar biar caper gitu kan, biar enak mainnya. Oh puterin truss rod, ya udahlah orang itu jangan diikutin. Sesat. Sesat dan menyesatkan. Jadi teman-teman udah tahu ya sekarang fungsinya truss rod itu seperti apa. Jadi kondisi truss rod neck gitar tuh idealnya lurus banget gitu. Nggak lurus banget sih, ada. Jadi kita kalau udah dapat lurusnya, kita kendorin dikit lah gitu. Kendorin 1/4 putaran lah atau kurang dari itu ya. Jadi agak cekung apa cembung ya. Pokoknya agak gitu dikit lah gitu. Nah gitu, itu yang idealnya biasanya kayak gitu. Tapi ada juga sih player yang pengennya lurus ya, atau cekungnya kayak gini, cekungnya agak banyak gitu, nggak apa-apa, itu normal-normal aja. Tapi kalau misalnya cekung banget ya enggak sih. Nah kalau gitu pertanyaannya gimana sih cara naikin dan turunin senar gitu, sebenarnya kayak gimana? Nah kalau di gitar elektrik biasanya cara turunin senar tuh ada di settingnya, ada di bridge ya, rata-rata ada di bridge gitu. Jadi di saddle. Jadi kan ini gitar tuh nut, penopang senarnya, yang di sini nut, yang di sini saddle. Nah biasanya ada di daerah sini gitu, untuk naikin dan turunin senar gitu. Jadi ini saya udah sediain ya 3 jenis gitar elektrik ya. Ini yang biasanya kalau yang gitar ini kayak di Ibanez S970 ini biasanya pakai di gitar-gitar yang pakai up down ya, locking tremolo gitu, double locking tremolo. Jadi di sini dikunci, ini dikunci, jadi double locking ya. Atau ada yang ngomongnya tremolo up down boleh lah. Nah di senar di gitar kayak gini biasanya setting turuninnya dia cuma mainin di pivotnya aja ya. Pivot tuh 2 baut yang ada di sini nih. Nah ini dan ini ya. Jadi kita tinggal turunin pakai kunci L biasanya ya. Pakai kunci L ukuran 3 ya. Ukuran 3. Nah kita tinggal masukin tuh. Kita tinggal mau naikin atau puterin. Biasanya kalau naikin dikendorin ya, di lawan jarum jam. Kalau misalnya diturunin dia searah jarum jam. Nah kalau di gitar-gitar Ibanez ya, karena dia bikin sendiri tremolonya, jadi si
ketinggian ini dia nggak ada masalah sama radius neck gitu ya. Karena biasanya Ibanez tuh radiusnya gede banget ya, jadi rata gitu, hampir rata. Jadi sininya juga udah diatur ya, ketinggian ininya juga udah sama gitu, si radius saddle-nya gitu ya. Nah yang suka jadi masalah tuh biasanya di gitar-gitar yang dia pakai kayak Floyd Rose gitu ya. Misalnya kita punya Fender yang pakai Floyd Rose gitu ya, atau punya Carvel gitu ya yang pakai Floyd Rose, atau kita upgrade gitu ya. Nah dari sini misalnya pindah ke Floyd Rose gitu. Nah si Floyd Rose itu dia biasanya ininya rata flat gitu ya si radiusnya. Jadi untuk menyesuaikan dengan ini kita harus pakai semacam sim ya. Sim itu apa ya, kayak lapisan tipis gitulah. Jadi lapisan tipis dari plat gitu ya. Nah jadi biasanya yang senar 3, 4 ini lebih tinggi daripada senar 1 dan 6 ya. Jadi ngebentuknya kayak gini nih, gitulah. Karena dia untuk menyesuaikan dengan radius dari fretboard gitu ya. Oke. Dan ada lagi di gitar misalnya, oh ya kayak gini ya. Nah dan ada lagi di gitar kayak gini ya. Biasanya ini kan pakai Tunematic ya, Tom Bridge gitulah kalau orang bilangnya, Tunematic. Nah biasanya kayak gini ada dua macam ya. Ini kalau yang saya pakai kunci L, sama juga gitu, diputar naik, diputar searah jarum jam untuk turun dan kebalikannya. Atau ada yang juga yang pakai kunci ada yang pakai obeng gitu ya, obeng min biasanya di sini set putar gitu. Nanti dia naik atau turun gitu. Terus ada juga di gitar-gitar ada juga di gitar-gitar Fender gitu ya, atau gitar-gitar yang pakai klasik vintage tremolo gitu kayak gini. Dia turuninnya langsung di saddle gitu ya. Nah kan tiap senar tuh ada saddle-nya sendiri-sendiri ya. Oh gitarnya kotor. Belum bersihin. Tiap saddle tuh udah ada pengatur ketinggiannya ya. Nah ini lebih enak gitu, lebih fleksibel gitu. Jadi kita misalnya pakai kunci L-nya ukuran berapa ya? 1,27 kalau nggak salah. 1,27 ya. Tapi kalau misalnya kalian punya gitarnya Fender kayak Telecaster, Stratocaster, dia biasanya pakai yang 0,89 ya mili, lebih pendek ya, lebih kecil ya si kunci L-nya. Nah kalau misalnya susah nyari di Tech Hero ini ada nih, tuh 0, kelihatan nggak? 0,89 ya, biasanya pakai yang itu gitu. Nah jadi dari situ kita bisa turunin naikin ya ketinggian ini gitu, ketinggian senar satu-satu. Lebih enaknya kalau yang kayak gitu. Kalau yang tadi kan yang Floyd Rose itu dia cuma dua pivot ya, dua baut gitu. Jadi lebih cepat sih, cuma nggak presisi satu-satu. Kalau kayak gini dia lebih satu-satu ya. Nah jadi pertanyaan yang lainnya, ketinggian idealnya berapa sih kalau senar gitar gitu? Senar gitar itu sebenarnya tergantung selera ya. Jadi saya juga kalau servis misalnya biasanya saya servis gitar di workshop kan, di workshop Cakra gitu ya. Atau misalnya kalau yang ringan-ringan di sini lah dikerjainnya gitu. Lebih enak sih kalau ada yang punya gitarnya gitu. Jadi segini cukup nggak gitu kan? Kurang katanya. Ya udah turunin lagi gitu. Nah biasanya kalau nanti saya kasih ukuran-ukurannya, ukuran normal gitu. Emang kita harus ngukur nih. Jadi gitar kita tuh harus diukur sama kita sendiri ya. Kalau gitar sendiri gitu, diukurnya pakai penggaris ya, jangan pakai. Ada tuh kan kalau di grup FB tuh atau di Instagram gitu ya,
pakai koin. Koin 500 itu diberdiriin. Nah, katanya senarnya pas ada di angka 500 di kakinya gitu. Ah, udah aneh-aneh. Jadi yang benar tuh pakai ini, pakai pengaris. Kita ukur. Jadi ngukurnya rata-rata sih gitar diukur di besi fret ke-12 gitu ya. Jadi jarak yang kita ukur tuh jarak antara besi fret sama senar gitu ya. Nah, itu jaraknya berapa gitu. Kalau di gitar ini tuh 1 mili ya untuk senar 6-nya. 1 mili juga. Di senar kecilnya 1 mili. Biasanya sih kalau senar gede dia 1 mili lebih lah ya. Tapi kalau di sini disamain. Atau kalau kita misalnya nggak mau repot, ini ada kayak gini, apa ya, Fritz ruler gitu. Jadi seukuran kartu ya. Ini dia untuk ukur-ngukur fungsinya. Kita tinggal tempelin aja gini. Di sini ada electric gitar yang CPR-nya berapa, yang setelan tingginya berapa, terus akustik gitar juga ada. Senar 1 dan senar 6 ya. Nah, senar 1 sampai senar 6. Di gitar klasik juga ada. Terus di gitar bass juga ada. Jadi di gitar bass tuh ada sampai senar 1, senar 4, senar 5 atau senar 6. Lumayan komplit sih. Nah, kayak gitu dia bisa untuk ngebantu kalian ya. Tentuin nanti kalau misalnya ketinggian nih. Terlalu ceper gitu. Nah, biasanya kalau terlalu ceper tuh kita bakal buzzing ya senarnya. Jadi kalau di petik itu ada dia nempel ke besi gitu. Jadi kerugiannya sih kadang-kadang ya nggak bunyi gitu. Terus atau misalnya dia sustainnya jadi pendek gitu ya. Kalau misalnya dia terlalu dekat gitu. Tapi kalau misalnya gitaris yang suka yang ceper tuh kayak gitu kayak shredder gitu ya, dia biasanya nggak masalah sih kalau misalnya gitarnya jadi sustainnya berkurang, yang penting ceper lah gitu. Oke. Nah, bahas apa lagi ya? Jadi udah tadi fungsinya truss rod kayak gitu ya. Terus bukan untuk naikin atau turunin senar, ingat ya. Terus cara turunin senar ya di gitar listrik. Jadi ada yang pakai Floyd Rose kayak tadi atau tremolo up down ya. Kalau Ibanez kan pakai SJ02 ya, yang Ibanez ini. Terus ada yang pakai Tom Breeze kayak Semic ini. Juga ada yang pakai vintage tremolo kayak gitu tuh ya, kayak Ibanez yang itu tuh. Andy Timmons bodoh-bodohan. Nah, udah itu ya. Terus ketinggian senar juga nanti saya kasih di terakhir ya, yang ideal berapa. Cepernya boleh paling ceper segimana sih? Ya terserah, sampai gitarnya nggak buzzing aja. Nah, cuma kalau di gitar-gitar yang bagus itu ya, kita bisa nyeting ceper banget sih. Tapi kadang-kadang ada buzzing, jadi kita mesti ngehajar si fretnya gitu untuk ngejar supaya si senarnya bisa ceper gitu. Itu nggak apa-apa sih, wajar gitu lah. Nah, jadi teman-teman segitu aja dulu video kali ini. Semoga video ini bisa meluruskan kesalahpahaman ya dari orang yang suka bilang turunin senar gitar atau naikin senar gitar dengan setting truss rod. Nah, itu kan salah. Mudah-mudahan video ini bisa meluruskan ya, bisa membantu, bisa ngasih informasi yang berguna. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan di komen. Terus yang mau bantu subscribe juga boleh, silahkan. Saya bakal terima kasih banget yang udah nonton video saya kemarin-kemarin. Saya terima kasih banget. Dan nanti terakhir di belakang ada ada ukuran yang normal ya, untuk ada ukuran normal ketinggian dari senar gitar ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.